sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa berbagi berkat kebenaran firman Tuhan kepada saudara sekalian yang ada. Kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dalam surat Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayat yang keenam. Saya akan bacakan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Judul firman Tuhan saat ini adalah memiliki Allah yang bekerja di dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku yang kekasih, surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada dalam penjara Roma. Sementara menunggu keputusan daripada pengadilan, Paulus memilih untuk berdoa bagi jemaat-jemaat yang ada. Paulus menuliskan banyak surat-surat dari dalam penjara. Satu bukti iman Paulus yang tidak pernah menjadi lemah, tidak pernah terpenjara sekalipun dia ada dalam penjara. Sebab dia memiliki hubungan yang kuat, yang indah dengan Tuhan. Ini menjadi satu teladan rohani yang baik bagi saya dan saudara di masa-masa yang sukar. Untuk kita tetap memiliki Allah yang memelihara hidup kita hari lepas hari. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Paulus sehingga dia tetap memiliki satu persekutuan yang erat, yang indah bersama dengan Tuhan sehingga dia bisa melewati masa-masa sukar. Yang pertama saudara, Paulus berdoa dengan bersyukur. Menghadapi tekanan, persoalan, bahkan begitu banyak kesukaran, banyak kali anak Tuhan menjadi lemah dan menganggap bahwa doa atau ibadah adalah sesuatu yang sia-sia. Tetapi tidak demikian oleh Rasul Paulus, tidak demikian dengan Rasul Paulus. Di dalam penjara justru dia lebih banyak berdoa dan lebih banyak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dia bersyukur. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus ditangkap dan dibelenggu, saudara. Tetapi di dalam penjara dia mengingat kasih Tuhan. Dia mengingat peristiwa-peristiwa di dalam dia melayani Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, berkat Tuhan selalu ia alami. Dan dikatakan bagaimana dia dapat menginjil, dia dapat membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Lewat peristiwa-peristiwa ini, Paulus menaikkan syukur, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan kekristenan tidak selalu kita mengalami hal yang baik terus. Tetapi kita melihat bahwa di dalam setiap penderitaan selalu saja ada tujuan Allah untuk mendewasakan iman saya dan saudara. Ketika bangsa Israel di padang gurun, maka Tuhan seringkali memperhadapkan bangsa Israel dengan kesukaran, dengan ujian untuk melihat apakah bangsa Israel setia dengan Tuhan, apakah bangsa Israel benar-benar mengasihi Tuhan. Dan kita melihat bahwa pengalaman-pengalaman kesukaran seringkali menunjukkan reaksi bangsa Israel adalah bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Saudaraku yang kekasih, memang sulit untuk bersyukur di dalam kesukaran. Tetapi saudara tahu bahwa dalam ucapan syukur, maka kuasa Tuhan akan bekerja, memberikan kita kekuatan melewati semuanya. Ketika Tuhan berhadapan dengan 5.000 orang, dengan persediaan murid-murid yang sangat sedikit, itu pun hanya bekal seorang anak, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Yesus mengangkat itu, mengucap syukur kepada Bapa dan memecah-mecahnya. Dan apa yang terjadi? Maka roti dan ikan itu sanggup memberi makan 5.000 orang sampai kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Saudaraku yang kekasih, saya dan percaya Allah kita adalah Allah yang bekerja di tengah-tengah ucapan syukur. Mari hari-hari ini
Lebih baik kita bersyukur daripada kita bersungut-sungut. Perbanyak ucapan syukur, maka kita akan melihat pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Yang kedua, saudara, adalah bagaimana Paulus memilih untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mengapa bersuka cita di tengah-tengah penderitaan? Sebab firman Tuhan di dalam Nehemia pasalnya yang ke-8 ayat 11 dikatakan bahwa sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam terjemahan lama, sukacita Tuhan itulah kekuatanmu. Firman Tuhan di dalam Mazmur dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku yang kekasih, iblis mencuri sukacita kita di dalam Tuhan. Iblis menaruh benih-benih, bahkan panah-panah api, kekhawatiran, kecemasan, sehingga kita tidak dapat bersukacita. Tetapi Allah kita adalah Allah di atas sukacita. Allah yang bertahta ketika bersukacita di dalam Tuhan. Mari saudaraku, ada begitu banyak pengalaman-pengalaman rohani yang dapat kita ingat kembali dan kita dapat bersukacita karena Tuhan. Penghiburan Tuhan, pembelaan Tuhan, kemenangan dari Tuhan, pertolongan lepas pertolongan dari Tuhan akan mengingatkan kita betapa kita bersukacita sebagai anak-anak Tuhan. Dan bersukacita adalah tindakan iman, sebab kita percaya bahwa Allah akan menolong kita. Bersukacita di dalam Tuhan akan mendorong kita untuk tetap optimis di dalam hidup kita, tetap semangat di dalam hidup kita, sebab kita yakin bahwa Allah lebih besar dari masalah kita. Tapi apa yang terjadi dengan kita dalam kekhawatiran? Firman Tuhan berkata, kekhawatiran membungkukkan orang. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita semangat, kita bersuka cita, sebab kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Yang ketiga saudara adalah percaya kepada Tuhan. Beriman selalu kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Paulus berkata di dalam ayatnya yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih, rencana Tuhan, Yeremia pasal 29 ayat 11, sesungguhnya aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dengan ayat ini kita yakin sepenuhnya bahwa Dia adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, Rasul Paulus tahu bahwa ada rencana Allah mengapa dia harus dipenjara, mengapa dia alami penderitaan. Sebab Tuhan mau menunjukkan kuasanya, panggilannya kepada Paulus, kemahakuasaannya kepada jemaat-jemaat, bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Saudaraku yang kekasih, untuk melihat penyertaan Allah di dalam hidup kita hari lepas hari, mari kita ada di dalam 3 hal yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah mari kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, bersukacita di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang turut bekerja dalam kehidupan saya dan saudara untuk mendatangkan kebaikan. Kiranya di hari-hari yang sukar, kita justru menunjukkan kesalehan dan kesetiaan kita, ketekunan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini membawa kami kepada terangnya Allah, kepada jalan-jalannya Allah, untuk kami tetap memiliki kemenangan di dalam hidup kami hari lepas hari. Mampukan kami untuk tetap bersyukur ketika keadaan sepertinya tidak seperti yang kami inginkan. Mampukan kami untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan, sebab kami yakin Tuhan pasti menolong kami. Dan yang ketiga, biarkan kami tetap percaya dan beriman bahwa Engkau bekerja dengan kuasa yang ajaib, dengan mata yang tidak bisa kami lihat, tetapi Engkau nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kiranya kami semua diingatkan, diteguhkan, dikuatkan
di hari-hari yang sukar, untuk kami menjadi umat-umat-Mu yang siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One, because it's Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Gerejaku adalah rumahku,